Shalom, saudaraku sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah rahasia yang penting yang saat ini bersama-sama kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati apa yang terjadi di dunia saat ini, kita secara tidak langsung, kita secara tidak sadar sedang dibawa kepada satu rencana Tuhan untuk kegenapan kitab Wahyu di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti nubuatan yang sudah pernah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian mengenai adanya 7 tahun masa kelimpahan, kemudian yang akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan besar. Nah, kitab Wahyu ini merupakan kegenapan 7 tahun masa kelaparan besar di akhir zaman. 7 tahun masa kesusahan besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudara, akibat bencana massal yang terjadi karena wabah penyakit yang mengguncang dunia pada saat ini, yang sebelum muncul pun itu sudah saya memberi peringatan tentang bencana massal yang akan terjadi di bumi. Khotbah saya pada 9 Desember 2019, bisa saudara cek di YouTube saya yang saya upload per tanggal 9 Desember 2019 ketika saya menyampaikan nubuatan mengenai bencana massal. Saudaraku, saudara, saat ini sedang bersiap-siap kita untuk menghadapi satu masa kelaparan besar akibat dari wabah penyakit yang melanda dunia, menjadi bencana massal di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kita sedang digiring, kita sedang bersiap-siap menuju menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Saudaraku, 7 tahun masa kesusahan besar yang akan menimpa bumi ini. Kita sedang menghadapi pintu gerbang masuk ke gerakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan akibat dari masa kelaparan ini, saudaraku, kita sudah melihat tanda-tandanya. Bahkan juga Bapak Presiden juga sudah menyatakan, saudaraku, dunia saat ini berada di dalam ambang krisis global. Dunia saat ini sedang berada pada situasi krisis ekonomi, bahkan rata-rata di seluruh dunia pertumbuhan ekonomi dunia sekarang sedang goncang, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia saat ini sudah mencapai -7. Saudaraku, jadi pertumbuhan ekonomi dunia saat ini rata-rata saat ini, saudaraku, sudah mencapai -7. Saudaraku, ini betapa krisis yang luar biasa yang tidak pernah terjadi selama ratusan tahun belakangan ini. Saudaraku, dampak selanjutnya dari resesi ekonomi besar ini, maka akan terjadi masa kelaparan dunia. Saudaraku, akan banyak pengangguran. Kemudian juga barang-barang harganya akan semakin naik. Harga makanan juga akan semakin naik. Kemudian juga jumlah makanan yang diproduksi oleh dunia ini akan semakin sedikit karena dampak dari terjadinya wabah massal di muka bumi ini. Kemudian dampak selanjutnya juga kejahatan akan meningkat. Dan akhirnya kita secara nyata akan dibawa masuk di dalam kegenapan 7 tahun masa kelaparan di akhir zaman. 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudaraku, dan siapa yang bisa selamat menghadapi 7 tahun masa kelaparan yang terjadi ini? Saudara, kita akan kembali mempelajari di dalam kitab Wahyu tentang siapa yang bisa survive,
siapa yang bisa selamat menghadapi masa kelaparan besar, masa kesusahan besar, 7 tahun masa kesusahan besar atau masa kelaparan besar menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudara, yang bisa selamat untuk menghadapi masa kelaparan besar, ini ada 3 kriteria umum. Di dalam kitab Wahyu ini sudah dituliskan, tetapi saya akan jelaskan kepada saudara. Yang bisa melalui 7 tahun masa kelaparan besar yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Itu pertama, orang-orang jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah yang memberikan diri hidup di dalam pimpinan imam besar agung. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai ke 20. Jadi orang yang akan selamat nanti mendapatkan jalan keluar, kemudian diberkati, saudaraku, menurut wadahnya masing-masing. Karena saudara, kita semua jemaat-jemaat Kristen akhir zaman ini, saudaraku, ini nanti karakternya adalah pasti salah satu di antara karakter jemaat-jemaat akhir zaman yang digambarkan sebagai jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Salah satu karakter jemaat akhir zaman itu adalah saudara. Salah satu karakter jemaat di akhir zaman itu adalah saya dan kita semua. Saudaraku, jadi pasti saudara ini merupakan bagian dari jemaat akhir zaman yang dituju, yang disucikan oleh Tuhan di akhir zaman. Saudara, jadi yang pertama yang bisa selamat mengatasi masa kesusahan besar, mengatasi masa kelaparan besar, ini adalah jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang memberikan dirinya, memberikan hidupnya dalam pimpinan imam besar agung. Saudara, kembali saya akan bacakan Wahyu pasal ke-1 ayat 13 sampai 20. Ini kenyataan dari imam besar agung yang akan menyelamatkan kita dari bahaya kelaparan besar. Saudara, saya bacakan Wahyu pasal 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Langsung ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki Dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudara, jadi jemaat yang akan diselamatkan dari masa kesukaran besar, masa kelaparan besar, yang merupakan 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, adalah mereka adalah jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah yang memberikan dirinya, disucikan dan dikuduskan oleh hadirnya imam besar agung, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tidak ada lagi kesempatan waktu untuk kita berbuat dosa. Jangan biarkan kita memupuk hawa nafsu, memupuk dosa, saudaraku. Biarkan hidup kita dipimpin di dalam imam besar agung, Tuhan Yesus Kristus, yang tampil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Dia yang menyucikan, menguduskan lipatan-lipatan dosa kita. Jangan lagi memberikan kesempatan untuk dosa berbuat dan menguasai hidup kita. Biarlah lipatan-lipatan dosa di dalam kehidupan kita disucikan dan dikuduskan dengan percikan darah korban Kristus. Kita dikuduskan oleh korban Kristus lewat hadirnya
imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini pertama, orang yang bisa selamat dan diberi jalan keluar untuk menghadapi kesulitan akhir zaman adalah mereka yang memberikan hidupnya di dalam pimpinan imam besar agung, Tuhan Yesus Kristus, yang tampil dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai ke 20. Dan imamat penyucian pengkudusan ini, saudaraku, oleh Tuhan dipercayakan kepada tangan kanannya. Imamat penyucian pengkudusan penyatuan gereja Tuhan itu oleh Tuhan Yesus yang datang sebagai imam besar, yang tampil sebagai imam besar, ini diberikan kepada tangan kanannya. Jadi Tuhan Yesus punya tangan kanan, punya orang kepercayaan, punya hamba kepercayaan. Saudara, kita baca Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin, saudaraku. Jadi amanat penyucian, amanat pengudusan, saudaraku, amanat pemersatuan gereja Tuhan ini diberikan kepada tangan kanannya, tangan kanan Tuhan. Seperti saya sampaikan, kalau misalkan seorang pejabat, bupati, saudaraku, dia ingin melakukan satu pekerjaan, dia menyerahkan pada tangan kanan orang kepercayaannya, tangan kanan Pak Bupati namanya, untuk melakukan proyek-proyek di kabupaten. Kemudian kalau di tingkat nasional, saudaraku, Bapak Presiden punya orang-orang khusus yang menjadi tangan kanannya. Dialah pelaksana dari pekerjaan yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Saudaraku, demikian pula Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan amanat penyucian, amanat pengkudusan, dan amanat pemersatuan gereja Tuhan di akhir zaman. Dia memiliki orang-orang khusus, dan orang-orang khusus ini disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Inilah tangan kanan Tuhan yang akan melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudara, jadi yang pertama, orang yang akan selamat dari bahaya kelaparan besar di akhir zaman adalah orang yang memberikan diri hidup di dalam penyucian, pengudusan, di dalam pimpinan imam besar agung Tuhan Yesus Kristus. Kita memberikan diri hidup, kita disucikan. Jangan lagi kita hidup di dalam hawa nafsu, dosa, percabulan, kecemaran, dan sebagainya. Kita harus hidup kudus di dalam penyucian dan pengkudusan yang dilakukan oleh imam besar agung yang tampil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Dan amanat penyucian ini diberikan kepada tangan kanannya. Tuhan punya tangan kanan. Tuhan punya pelaksana pekerjaan di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Orang yang selamat dari bahaya kelaparan besar adalah orang-orang yang memberikan hidupnya, saudaraku, di dalam pimpinan dan penyucian imam besar agung Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, orang-orang yang selamat dari bahaya kelaparan di akhir zaman adalah jemaat yang memberikan diri untuk disucikan dari dosa-dosanya dengan kuasa korban Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, penyucian kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu kita semua. Salah satu karakter dari jemaat akhir zaman itu pasti saudara, itu pasti saya, itu pasti kita semua. Salah satu dari karakter jemaat, baik Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, salah satu karakternya pasti saudara dan juga saya. Itu salah satu karakter jemaat akhir zaman. Jadi nomor 2, jemaat yang memberikan diri untuk disucikan dari dosa-dosanya, lipatan-lipatan dosanya. Saudaraku, kemudian taat dengan petunjuk malaikat sidang. Atau ini pertanyaan menunjuk kepada hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku,
teristimewa menunjuk kepada 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, jadi yang kedua adalah jemaat yang memberikan dirinya, hidupnya, dikuduskan, disucikan, dan memberikan dirinya, hidupnya, saudaraku, taat dengan petunjuk malaikat sidang. Artinya hamba-hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Saudaraku, teristimewa hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Oleh karena itu, kemudian Tuhan menuliskan surat kepada 7 malaikat sidang. Malaikat sidang jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itulah amanat dari langit. Itulah amanat Tuhan Yesus Kristus yang dipercayakan kepada 7 bintang yang digenggamnya, yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara harus memberikan diri, disucikan, dikuduskan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Orang yang diurapi itu tandanya apa, saudaraku? Ucapannya tidak ucapan sumpah serapah, tidak ada ucapan kotor, tidak ada umpatan, saudaraku, tidak ada hujatan. Itu ciri hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku, menjadi satu ciri di dalam Wahyu pasal 14 ayat 5. Mempelai wanita anak domba Allah itu cirinya mulutnya tidak ada hujatan. Karena mulut yang penuh hujatan itu adalah ciri dari pengikut-pengikut antikris dan nabi palsu. Wahyu pasal 13, di mulutnya penuh dengan hujat. Saudaraku, jadi ciri hamba Tuhan yang diurapi, mulutnya tidak ada hujatan. Mulutnya tidak ada tipu daya, tetapi semata-mata kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, jadi yang kedua adalah jemaat yang memberikan dirinya untuk disucikan dari dosa-dosanya oleh kemunculan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu saudara dengar. Teristimewa nanti 7 bintang yang di tangan kanan Allah. Itu saudara dengar. Nanti saudara akan mendapatkan keselamatan, pemeliharaan yang ajaib. Nanti saya bukakan pemeliharaan macam apa yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat yang taat. Saudaraku, kemudian yang ketiga, ini penting sekali saudaraku, adalah jemaat yang mau mendengar atau dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Saudaraku, oleh karena itu dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, setiap akhir dari surat kepada 7 jemaat itu Tuhan selalu ngomong, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, di akhir zaman, orang yang tidak mau taat mendengar suara Roh Kudus tidak akan mendapatkan jatah pemeliharaan ini, tidak akan masuk di dalam kegenapan rencana Tuhan ini. Saudaraku, bahkan mereka nanti akan cenderung masuk kepada arusnya antikris dan nabi palsu. Jadi jemaat di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman harus mendengarkan suara Roh Kudus. Saudaraku, selain mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, dia juga harus jemaat yang dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. 7 kali Tuhan menuliskan. Itu artinya satu perintah yang sempurna. Jika, saudaraku, ya kita akan membaca saja, saudaraku, pemeliharaan atas jemaat-jemaat yang mau mentaati 3 perkara. Pertama tadi, saudaraku, jemaat yang mau hidup, saudaraku, memberikan diri di dalam penyucian dan pengkudusan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Saudaraku, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaat yang mau disucikan, dikuduskan lipatan-lipatan dosanya oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, teristimewa 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kemudian yang ketiga, jemaat yang mau mendengar suara Roh Kudus. Saudara, kita akan membuka satu rahasia pertama ini di dalam jemaat Efesus. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan
ayat yang ke-7. Saya tidak akan membaca semuanya, nanti terlalu panjang. Jemaat Efesus ini dosanya intinya adalah kehilangan kasih mula-mula. Saudaraku, kalau di dalam pola tabernakel ini, dia jatuh di mezbah dupa. Kalau di badan kita ini terkena kepada paru-paru. Saudaraku, jadi saudara yang ingin terbebas dari penyakit paru-paru, kanker paru-paru, penyakit paru-paru, dengarkan suara malaikat sidang jemaat di Efesus. Saya akan membacakan kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Saudaraku, ini pertama, kepada jemaat-jemaat di akhir zaman selalu Tuhan itu menyatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang. Saudaraku, ini selalu dinyatakan oleh Tuhan bahwa jemaat yang terpimpin oleh ketujuh bintang, hamba Tuhan yang diurapi, ini nanti akan memperoleh jaminan keselamatan. Jemaat yang memberikan diri, disucikan, ditegur, dikuduskan dosa-dosanya, ini akan memperoleh jaminan keselamatan. Saudara, di sini digambarkan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudaraku, surat ini diberikan oleh Tuhan kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudaraku, bintang yang pertama. Jadi, surat kepada jemaat Efesus ini dituliskan bukan untuk malaikat gaib, saudaraku, tapi kepada malaikat yang adalah gembala, adalah hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari pekerjaan Tuhan. Malaikat sidang jemaat di Efesus. Yang nanti ukuran malaikat ini pun akan ditetapkan ketika nanti Tuhan membangun Yerusalem baru. Yerusalem baru itu nanti akan ditetapkan ukurannya, temboknya dengan ukuran hasta malaikat. Dari sinilah mulai dari ukuran hasta malaikat itu dikerjakan. Saudaraku, jadi jemaat-jemaat yang mendengar suara dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, gembala-gembala yang diurapi, pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi, itu nanti adalah jemaat yang akan mendapatkan keselamatan. Teristimewa mendengarkan suaranya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, langsung ayat 7, ini kepada jemaat Efesus, ini hadiahnya, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini, saudaraku, kepada jemaatnya, kekasihnya, saudaraku, dia pun ngomong, nek kowe duwe kuping, rungokno suara Roh Kudus. Jadi orang yang tidak mau dengarkan suara Roh Kudus, yakin deh di akhir zaman ini gak akan masuk rencana Tuhan. Yakin banget. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian janji Tuhan, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pertama, ini makan secara lahiriah, artinya akan diberikan, saudaraku, satu kelimpahan. Meskipun nanti kita masuk dalam kitab Wahyu pasal 1, meskipun nanti kita masuk di dalam masa kelaparan, Tuhan akan memberikan, saudaraku, makan dari pohon kehidupan. Artinya kehidupan saudara akan dijamin, baik sekarang maupun nanti sesudah Tuhan Yesus datang. Di masa kelaparan 7 tahun masa kesusahan ini, saudaraku, yang segera akan kita songsong, saudara akan dijamin. Saudaraku, jadi kedahsyatan kuasa Allah itu begitu kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, kepada jemaat-jemaat yang berkarakter Efesus, saudaraku, yang mau, saudaraku, mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian mereka akan menang. Kepada mereka akan diberikan pemeliharaan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sudah jangan khawatir, meskipun nanti dunia dilanda masa kelaparan 7 tahun, saudara akan diberkati. Ini janji Tuhan. Berikan hidupmu dalam pimpinan imam besar agung. Berikan hidupmu mendengar suara hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Teristimewa suara 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Maka saudara akan terpelihara oleh Tuhan. Saudara akan dipelihara dengan buah-buah
dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara akan dicukupi. Ini janji pertama kepada jemaat Efesus yang rusak kasih mula-mulanya, yang hampa kasih mula-mulanya. Saudaraku, yang kalau secara fisik ini dia digerogoti penyakit paru-paru, itu akan disembuhkan kalau mereka taat dengan suara hamba Tuhan yang diurapi. Kalau mereka taat dengan suara Roh Kudus, sakit paru-parunya akan disembuhkan. Kemudian yang kedua, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini juga kepada malaikat jemaat, artinya kepada hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan, saudaraku, untuk menggembalakan sidang karakter jemaat yang seperti, saudaraku, Smyrna. Saudaraku, saya akan bacakan Wahyu pasal 2 ayat 8 dan ayat 11. Tidak saya baca semua, nanti waktunya terlalu panjang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Saudara, ayat 8 ini pun mengingatkan penampilan Tuhan Yesus Kristus di Wahyu pasal 1 ayat ke-13 sampai 20. Dia yang awal dan yang akhir, yang mati tetapi yang hidup kembali. Saudaraku, ini diingatkan jemaat tentang penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar, saudaraku. Jadi, saudaraku, saudara harus mendengarkan suara dari malaikat sidang jemaat. Artinya hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Hamba-hamba Tuhan secara keseluruhan yang diurapi oleh Tuhan. Teristimewa nanti hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Jemaat Smyrna ini, saudaraku, ini dilanda dosa penakut, takut berkorban, takut melayani, nyanyi puji-pujian takut didengar tetangga, memberitakan firman Tuhan takut, saudaraku, takut ini, takut himpitan macam-macam. Ini karakter dari Smyrna. Kita nggak enak deh, takut deh, saudaraku, dan lain sebagainya. Itu karakter Smyrna. Itu kalau di dalam pola tabernakel jatuh di pelita emas, saudaraku. Kalau di dalam badan kita ini terkena pada ginjal, saudaraku. Jadi jemaat Smyrna ini karakter dari jemaat yang penakut, yang takut bersaksi, takut melayani, terhimpit ini dan itu, kemudian cenderung untuk mengikuti arus. Tuhan menegur, meneguhkan supaya jangan takut, saudaraku. Kalau di dalam penyakit lahiriah ini, jemaat Smyrna ini ginjalnya rusak, saudaraku. Kalau dia mau mendengarkan suara hamba Tuhan yang diurapi, kemudian dia juga mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, saudara, pemeliharaannya sedemikian. Ayat 11 saya bacakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi jemaat Smyrna ini dia takut dengan kematian, takut dengan dilanda dengan satu perasaan takut, sakit, takut ini, takut itu, takut mati, takut kematian yang kedua, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, akan dijamin dari kematian yang kedua, saudaraku, akan dibebaskan dari neraka kekal, saudara. Kemudian kita akan membaca kepada jemaat di Pergamus, saudaraku. Teguran kepada jemaat di Pergamus, Wahyu pasal yang kedua ayat 12 dan 17. Pergamus ini satu jemaat yang disisipi dengan ajaran Bileam. Jadi di tengah-tengah perkumpulan jemaat itu, upah mengupah itu sangat kentara, saudaraku. Melayani karena upah, saudaraku. Melakukan segala sesuatu, transaksi jual beli di bait Allah. Seperti kemudian kalau Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Injil, saudaraku, Tuhan menyatakan pernah menyucikan bait suci Allah yang dijadikan tempat jual beli, saudaraku. Ini satu penyakit yang melanda jemaat Pergamus. Jadi jemaat Pergamus ini disusupi oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran Bileam, saudaraku. Ini kalau di dalam pola tabernakel,
dia jatuh di meja roti sajian. Kalau dalam badan kita ini sistem pencernaan. Jadi jemaat-jemaat akhir zaman yang sedang mengalami satu sakit penyakit di dalam sistem pencernaan, saudaraku, maka dia harus bertobat dari dosa-dosa, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang timbul karena bayar-membayar, melayani karena dibayar, dan lain sebagainya. Itu menimbulkan penyakit di saluran pencernaan bagi saudara. Saudaraku, dan siapa yang berhasil mengatasi hal ini, saudaraku, ditegur, disucikan, kemudian dia mau bertobat, dia mendengarkan suara malaikat jemaat, hamba Tuhan yang diurapi, kemudian dia bertobat, insaf dari dosa-dosa, bayar-membayar ketika pelayanan itu, saudaraku. Kalau pelayan itu bukan bayar-membayar, tapi persembahan, saudaraku. Kalau mau menopang pelayan itu namanya persembahan. Saudaraku yang dikasihi, jadi di Pergamus ini disusupi ajaran sesat, ajaran Bileam. Jatuhnya di meja roti sajian. Kalau di badan manusia itu di sistem pencernaan. Jadi saudara yang mengalami gangguan pencernaan, saudara harus mau ditegur ini. Saudara kalau menang, nanti saudara akan mendapatkan hadiah ini. Ayat yang ke-17, Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin, saudaraku. Jadi ini janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap orang Kristen, jemaat akhir zaman yang berkarakter Pergamus. Kalau dia berhasil taat mendengarkan suara hamba Tuhan yang diurapi, suara gembala yang diurapi, teristimewa suara 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, maka dia akan mendapat pemeliharaan mana yang tersembunyi. Hidupnya akan diberkati. Saudaraku, kepadanya akan diberikan satu kelimpahan, saudaraku, yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan teguran kepada jemaat di Tiatira. Saudaraku, ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Tidak akan saya baca semuanya, hanya akan saya baca sedikit saja awal dan akhirnya saja, saudaraku. Jemaat Tiatira ini, saudaraku, ini satu jemaat Kristen akhir zaman, calon mempelai wanita anak domba Allah, tapi mereka masih terlibat dosa zina dan penyembahan berhala. Saudaraku, jadi sibuk rajin ke gereja, tapi dia masih terlibat satu dosa terselubung, dosa perzinahan dan dosa pemberhalaan. Bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat 29. Saudara, sampai kepada guru atau bintang yang melayani jemaat di Tiatira ini, Tuhan menyuratkan begini, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Matanya bagaikan nyala api, menyelidik yang tidak dilihat orang. Berzina di tempat tersembunyi, tapi kelihatan di mata Allah yang bagaikan nyala api matanya. Sekalipun saudara bersembunyi, Tuhan melihat. Saudaraku, kemudian kakinya bagaikan tembaga. Artinya kalau tidak bertobat, tembaga itu berbicara dari hal penghukuman. Akan segera mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Jadi saudara yang menjadi orang Kristen tapi masih suka berzina, saudara bertobat. Kalau tidak nanti tembaga, kaki tembaga itu akan menghajar saudara. Jadi bertobatlah supaya saudara menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, kepada jemaat yang mau merendahkan diri ketika ditegur, melayani, tapi masih jatuh dalam dosa zina, saudaraku, dia ditegur keras oleh Tuhan. Kalau dia mau bertobat dan insaf, maka janji Tuhan, saudaraku, saya baca Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 29. Ini orang yang mau bertobat dari zinanya, saudaraku, akan diberkati Tuhan juga, saudaraku, tidak kemudian dilempar, enggak. Kalau mau bertobat, dia diberkati. Dan barang siapa menang,
dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kembali setiap kali Tuhan mengakhiri suratnya, Tuhan selalu ngomong, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nek duwe kuping, rungokno firman ini. Nek orang duwe, lihatlah. Kaki yang bagikan tembaga itu akan segera mengajar dan datang. Saudara, bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sekalipun jemaat Tiatira ini kotor, penuh zina, tapi kalau dia bertobat, dia akan diberikan satu pemeliharaan ketika masa kesukaran ini terjadi. Mereka akan mendapatkan karunia bintang timur. Mereka akan dikaruniakan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Pemeliharaan Tuhan, teguran dan pemeliharaan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Wahyu pasal 3 ayat 1 kemudian ayat 5 sampai 6. Jemaat Sardis, saudaraku, ini adalah jemaat yang pelayanannya setengah-setengah. Imannya itu setengah-setengah, ragu-ragu, penuh kebimbangan, bimbang sana, bimbang sini, saudaraku. Ini karakter dari jemaat di Sardis, saudaraku. Jemaat di Sardis ini di dalam pola tabernakel terkena kepada bejana pembasuhan, jatuhnya di bejana pembasuhan, artinya satu kelumpuhan rohani. Saudaraku, saudara yang mengalami kelumpuhan di kaki-kaki saudara, paha saudara, syarafnya mungkin mengalami satu gangguan, bertobatlah. Sungguh-sungguhlah, jangan bimbang sana, bimbang sini, ikut sana, ikut sini. Saudaraku, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan ikut-ikutan begitu, saudaraku. Kalau saudara ikut-ikutan, saudara nanti akan jatuh dalam kelumpuhan rohani. Saudara, tetapi kalau saudara nanti menang, saudara akan mendapatkan karunia ini. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Saudaraku, jadi karena jemaat di Sardis tadi sering bimbang sana, bimbang sini, ada arus dunia begini, ikut, saudaraku. Arus dunia melakukan ritual-ritualnya, jemaat Sardis ini ikut, saudaraku. Ini ditegur sama Tuhan, saudaraku. Kalau tidak, dia akan mengalami satu kelumpuhan, saudaraku. Entah sebabnya apa, saudaraku. Tetapi Tuhan menyatakan sedemikian, saudaraku. Kemudian barang siapa menang, saudaraku, namanya akan diakui oleh Tuhan. Tidak bimbang lagi, saudaraku. Karena, saudaraku, iman itu butuh pengakuan. Kalau saudara menjadi milik Tuhan, saudara cipta Tuhan, itu saudara harus mengaku di hadapan orang. Kalau saudara adalah umat Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Tuhan Yesus, jangan takut. Saudaraku, saudara akan diberikan satu janji yang luar biasa ini. Namanya akan ditulis dalam kitab kehidupan. Kemudian saudara akan diakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat-malaikat. Kemudian ayatnya yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, jadi saudaraku, tiap kali Tuhan itu menulis suratnya selalu mengakhiri, nek kowe duwe kuping rungokno, nek ran duwe kuping titenono. Ini bahasa kitab Wahyu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa sehari-hari begitu ya, saudaraku. Nek kowe duwe kuping rungokno, yen ora titenono. Begitu loh, saudaraku. Jadi saudaraku, ini peringatan keras karena ini akhir zaman. Jadi kepada jemaat di Sardis, saudaraku, ini juga Tuhan akan memberikan satu berkat dan pemeliharaan. Kalau dia tidak lagi bimbang, tidak lagi ikut-ikutan arus dunia. Kemudian saya lanjutkan kepada jemaat Philadelphia. Saudaraku, ini jemaat yang terbaik di dalam kitab Wahyu. Tidak ada teguran,
cuma ada perintah untuk dia bersabar, mempertahankan apa yang sudah ada. Saudaraku, jemaat Philadelphia, saya bacakan Wahyu pasal 3 ayat 7, kemudian ayat 12 dan 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kepada jemaat Philadelphia, saudaraku, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan itu yang punya kunci Daud, yang apabila ia membuka, apabila Tuhan sudah membuka jalan bagi seseorang, tidak ada yang bisa merintanginya. Apabila Tuhan sudah menutup jalan seseorang, tidak ada yang bisa membukanya. Saudaraku, jemaat Philadelphia ini harus sabar untuk memperoleh hal itu. Saudaraku, ayat 12 saya bacakan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada Philadelphia yang imannya sudah hampir sempurna ini pun Tuhan tetap ngomong, duwe kuping ora rungokno, kowe kudu sabar, kamu harus sabar. Kalau tidak sabar, kamu bisa jatuh. Saudaraku, ini nasihat kepada jemaat di Philadelphia. Saudaraku, kemudian jemaat Laodikia. Saudaraku, saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14, kemudian ayat 21 dan 22. Jemaat Laodikia ini, saudaraku, adalah jemaat yang paling parah, disusupi oleh ajaran yang anti terhadap Roh Kudus. Jatuhnya ini kalau secara bait suci ini di mezbah korban bakaran. Parah, saudaraku. Jemaat Laodikia ini mengaku kaya, mengaku cukup segalanya, mengaku tidak kekurangan apa-apa, mengaku pinter, saudaraku. Tetapi dia buta terhadap kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, dari pandangan Tuhan, saudaraku, dikatakan jemaat Laodikia itu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Padahal secara fisiknya mereka kaya, saudaraku. Tapi Tuhan Maha melihat, ternyata di hadapan Tuhan mereka itu jatuh fatal, saudaraku. Melarat, miskin, buta, dan telanjang. Padahal dia ngaku sugih, saudaraku, ngaku kaya, ngaku banyak hartanya, ngaku cukup, tidak kekurangan. Tapi di pandangan Tuhan, dia miskin, melarat, buta, dan telanjang. Kemudian saya baca ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini pun mengingatkan penampilan Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1. Ini loh yang akan menyucikan jemaat Laodikia. Ini gembalanya jemaat Laodikia nanti akan berbicara seperti itu, menyampaikan pesan Tuhan seperti itu, bahwa jemaat Laodikia yang merasa kaya itu harus merubah karakternya yang sombong, yang anti terhadap Roh Kudus, sehingga dia tidak melihat bahwa dia itu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, kalau dia sadar kemudian pemeliharaan Tuhan seperti ini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, saudaraku. Jadi, kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudaraku, ini penyucian terhadap ketujuh jemaat yang dilakukan oleh 7 bintang, oleh hamba Tuhan yang saya sebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dituliskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang akan mendapatkan jatah keselamatan dari bahaya kelaparan besar, pertama adalah mereka yang memberikan diri hidup di dalam pimpinan Imam Besar Agung, Tuhan Yesus Kristus, yang tampil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 dan sampai kepada ayat yang ke-20. Kemudian yang kedua,
adalah jemaat yang memberikan diri untuk disucikan dosa-dosanya dengan kuasa korban Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus. Ini di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Taat petunjuk malaikat sidang, taat petunjuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi, teristimewa hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Karena merekalah pelaksana dari kegenapan kegerakan rencana Allah di akhir zaman. Saudara, kemudian yang ketiga adalah jemaat-jemaat yang peka mendengar suara Roh Kudus. Jemaat yang tidak dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus tidak akan terpelihara ketika masa kelaparan besar ini terjadi. Jadi 3 hal ini perhatikan baik-baik. Jemaat harus memberikan diri, disucikan, dikuduskan oleh hadirnya Tuhan Yesus sebagai imam besar. Jemaat juga harus, saudaraku, mendengarkan suara petunjuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi, teristimewa 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kemudian yang ketiga adalah jemaat yang mendengarkan suara Roh Kudus. Kalau mendengarkan suara kebenaran, jangan ngeyel, taatilah. Kalau suara Roh Kudus, taatilah, maka saudara akan terpelihara dari bahaya kelaparan besar di akhir zaman, dari 7 tahun masa kesusahan di akhir zaman. Jadi demikian, ini cara mengatasi supaya kita berhasil, saudaraku, menanggulangi, kita berhasil diberkati. Meskipun nanti zaman semakin sulit, kita tetap diberkati, berkemenangan, bahkan hingga menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Kalau kita masuk di dalam 7 tahun kelaparan ini, saudaraku, 7 tahun masa kesusahan besar, saudaraku, ini artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, saudaraku. Kita harus mempersiapkan diri. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.